tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram guru kita Kiai Haji Muhammad Ali Hanafiah Akbar. Tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka malubiyatini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karo Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin radhiyallahu al-Fatihah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madluyatini mahabbataka. Iwan dan akhwat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi takdir Allah untuk bisa hadir. Hanya dengan pertolongan Allah kita bisa sampai di tempat yang berbahagia ini. Para iwan-awan yang dimuliakan Allah, kita selalu bicara zikir, 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 zikir. Hampir tiap hari, tiap pengajian kita nggak bosan-bosan. Yang bahas banyak zikir, 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 zikir. Tak bosan tak sampean. Jadi Allah sampai kon bosan, aku gak bosan. Itu daunnya Allah. Sampai kon bosan, Allah tidak pernah bosan. Jadi bagaimana supaya gak bosan, kan begitu ya. Nah, orang itu berzikir bisa bosan karena belum mencapai cinta kepada Allah. Belum sampai makrifat kepada Allah. Jadi kebanyakan orang enggak bertorekot itu zikirnya bosan. Karena belum sampai makrifat, belum kenalnya bosan. Kalau sudah kenal, Masya Allah, kangen terus, gak bosan-bosan. Ya toh? Ya. Kalau kita enggak sampai kenal, apalagi sampai cinta, ya biasa-biasa aja, bosan. Ya, tapi kalau kita kenal, dekat, tahu persis siapa Allah itu, Masya Allah, kudu, ya tahu, kudu nyidek aja. Ya, sampai nek bojone bosan ditinggal enggak? Tapi padung cinta, Mas, udahlah Mas, jam kerja kengko disita mah aku, kepingin lu dhisik ngono lho sampean. Siji. Kan itu ya. Makanya kenapa Allah sampai mengatakan itu? Karena banyak yang sampai bosan. Allah tidak bosan. Kalau sampean sudah kenal sama Allah, dekat kepada Allah, insya Allah tidak pernah bosan. Nah, tidak bosannya itu terbukti di mana? Terbukti kita selalu alladzi yazkurullah qiyama wa qu'udan, duduknya beribadah. Kalau bosan tuh duduknya, ya tuh dekat sama Allah, ya zikir, terus bosan, ngadek enggak, itu bosan. Jadi sampean kalau duduknya berzikir, berdirinya enggak zikir, namanya bosan. Duduknya berzikir, berdirinya berzikir, berbaringnya enggak berzikir, bosan. Tapi kalau duduknya, berdirinya, baringnya, kamu berzikir, berarti kamu enggak bosan. Sama dengan keinginan Allah. Karena sama dengan keinginan Allah, terasa terus menerus kita bersama Allah.
Bahkan kalau kehilangan, ya ibarat gini, saya beri contoh, orang bosen sama orang yang nggak bosen, ya. Ibaratnya sampai itu nggak punya mobil, pernah kehilangan mobil nggak? Nggak punya mobil. Jadi sampean tenang aja, nggak pernah kehilangan mobil. Tapi kalau sampean punya mobil hilang, sampean bingung nggak? Terus mencari nggak? Sama juga orang yang nggak punya Tuhan, nggak merasa memiliki Tuhan gitu ya. Ya wis, masih kita nggak bersama Tuhan, rasanya nggak ada kehilangan apa-apa. Tapi kalau sudah merasa bersama Tuhan, kan, nanti kira salahku apa itu? Ya no? Sampai takon nang Ustaz kok hilang ya apa? Kok kurang mantep ini ya. Kalau dulu nggak pernah, kalau sampai nggak berzikir seperti torekan nggak pernah hilang-hilang. Wah aku gak kangen, aku nggak merasa duwe. Kalau sudah memiliki mesti cari itu. Loh, kok kurang apa salah ini? Salah apa lagi gitu. Nah, itu berarti kita memiliki itu tanda-tandanya orang-orang yang betul-betul berusaha dekat kepada Allah. Itu yang rasanya itu ada, kan gitu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang golongan yang apa yang saya sampaikan itu ya. Jadi sampean hitung sendiri aja, sampean rasakan sendiri sampean bosan apa enggak gitu ya. Apa mana mak nakib, pancet kayak gini apa gimana. Kan gitu ya. Nah, makanya orang yang kita harus mencapai makom cinta itu, ya itu tadi supaya sempurna, kan gitu ya, sempurna apa itu zikir kita itu tadi kalau dia sampai cinta. Tapi itu tetap berproses ya, tidak bisa langsung ke sana. Nah maka dari itu bapak-bapak, ibu-ibu kita sekarang banyak introspeksi kepada Allah. Misalnya salah satu contoh, seimbang enggak kita rahmat Allah yang diberikan kepada kita dengan kita ibadah kita kepada Allah. Seimbang enggak? Nah, untuk menyimbangkannya bagaimana? Misalnya gini, kalau saya bicara syariat dulu. Misalnya, kenapa kita setiap hari Jumat, bahkan sudah diambil semua hari itu, hanya beberapa jam ya, disuruh waktu persis ada adzan atau sebelum adzan, kita sudah datang ke masjid di dalam sholat Jumat, dipanggil oleh Allah, disuruh meninggalkan semua kegiatan kehidupan kita ini. Ya, sepertinya kita kalau cerdas itu kalau naik haji pasti ngikuti itu. Kalau di sini udah nggak cerdas lagi ya, kadang-kadang ditinggal. Ya, kalau di haji kan dipaksa, makanya harus dipaksa. Minimal kamu memaksa dirimu sendiri, jangan nunggu seperti di Mekah dipaksa. Ya, paksa dirimu sendiri karena itu panggilan Allah. Kan itu ya. Nah, itu Allah memberikan, mau diberi hari Jumat pada saat itu tadi, sampai mau dikasih hadiah besar. Ya, doa-doa orang sembahyang Jumat itu tidak ada dibatasi, doanya itu tidak ada yang dihijab gitu. Ya, maka diberi waktu dan sekaligus hari itu kita merenungkan, ya, bagaimana kehidupan selama ini Allah memberikan banyak nikmat. Ya, banyak nikmat diberikan mulai hari apa itu mari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya, 6 hari ya. Nah kita dirikanlah sholat ya. Nah, telah banyak nikmat yang aku berikan kepadamu. Inna atoinakal kausar, washolli li rabbika wanhar, inna saniyaka wal abtar. Terus yang nikmat tuh banyak, 6 hari Pak, dikasih nikmat sampean. Nah terus rasa syukur kita itu 1 hari diambil, nggak sampai 1 hari, cuma berapa jam itu. Bahkan mencari rezeki masih boleh, karena setelah sholat bertebarlah di muka bumi, cari karunia Allah, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung, kan begitu ya. Nah, maka dari itu cuma berapa jam kita diberikan itu untuk mensyukuri apa yang tadi katakan, dan berkorbanlah kamu, ya toh. Nah dengan korban itu di dalam Jumat itu paling bagus kita sedekah, ya, nah, berjamaah, ya, berkumpul itu termasuk pengorbanan, meninggalkan semua kegiatan, kan itu dengan sedekah juga. Insya Allah di situ antara 6 hari itu kita akan mendapatkan pertolongan Allah itu dan ampunannya sampai Jumat lagi. Ya, kalau haji kan, kalau bulan puasa
sampai 11 tahun hasilnya la'allakum tattaqun itu pertolongan Allah itu sampai bulan puasa lagi. Ini Jumat sampai Jumat. Kan gitu ya. Makanya itu kan ada hadisnya, datang pertama dapat unta besar itu. Kedua sapi, ketiga kambing, ketiga ayam, itu ndoke itu. Cek senenge mangan ndok sampean niku. Bagus. Cek senenge mangan ndok sampean niku. Ya toh, mek sembayang iku Jumat cek senenge ndok, tapi enggak sembayang senengane iwak kambing, ayam, nakalan sampean niku. Itu sampean disuguhi sama Allah makanan yang termahal, yang enak. Jadi kita ini jangan, makanya saya sering katakan, jangan meninggalkan Jumat. Ya, seakan-akan ini waktunya nggak ada lagi, kerjaan saya ini harus selesai. Seakan-akan sampai yang ngatur rezeki namanya. Kalau ditinggal nanti nggak dapat. Nah, nanti sampean itu memang dapat ditakdirkan, sampai tinggal nggak dapat betul. Karena Allah menuruti sakwasangka hambanya. Akhirnya nggak dapat betul, gara-gara sampean kan gitu ya, istilahnya buruk sangka kepada Tuhan, seakan-akan kalau ditinggal pasti nggak dapat. Ya dituruti sama Allah, sampean tinggal. Nah, makanya akhirnya sampean punya keyakinan tidak selalu ditinggal, karena keyakinannya sudah terbukti bahwa nggak dapat. Itu bukan kesalahan Tuhan, Allah menuruti sakwasangka hambanya. Tapi kalau sampean tinggal, sampean punya keyakinan, tidak mungkin bleset minta temuin, tidak pernah bleset, biar sampean tinggal. Jadi tergantung mindset kita berpikir, tergantung bagaimana kita buruk sangkanya, baik sangkanya kepada Tuhan. Makanya orang selalu harus berbaik sangka, ya toh? Sehingga tidak mungkin Allah itu dengan orang beribadah itu nilainya lebih penting dunia itu, karena dalilnya sudah jelas, dunia dan isi-isinya, harta, anak, pinak, emas, perak, semuanya di sisi Allah yang lebih, langsung kita memposisikan, mengfullkan di sisi Allah walaupun sudah punya zikir. Jadi jangan takut, wah ini opo, atau seperti di Mekah terpaksa, ini nggak dapat juga itu. Nah, ini salah satu keputusan Allah. Nah, kedua, kita di dalam majelis ini sebetulnya itu sunat. Sebetulnya sunat, hatam, manakib, hataman, ya semuanya itu sunat. Kalau ada unsur syari ya nggak ada masalah ya. Nah, kalau sudah kita seperti sholat sunat Jumat jadi wajib, kan gitu ya. Nah, bahkan 3 kali nggak sholat Jumat, ya toh dia sudah termasuk orangnya apa? Kafir, bayang no kafir sampean. Ping telu tok loh. Nah, ping telu itu dihitung setahun apa beroto-roto gitu, maksudnya setahun 3 kali sampean kafir, ndak ya toh. Urut ngono lho. Nah, sekarang kita seminggu sekali, Pak. Ya toh. Apalagi di situ ada ajang silaturahmi, ya. Ketemu teman-teman biasa, karena sholat Jumat itu biasanya kan orang luar datang itu ketemu, wah Masya Allah, di mana sekarang? Ketemu di, kan gitu ya. Nah, silaturahmi, saling ini, banyak manfaatnya itu sholat Jumat itu. Sama dengan manakib, sama dengan hataman itu sebetulnya. Ya toh, sampean 1 bulan, 1 bulan bayang. Nah, ya toh, sekali-sekali kehidupan dunia ini, sekali-sekali kita mengenai kehidupan akhirat atau suasana kemalaikatan. Bisa dikatakan orang tasawuf itu ini hari-hari Tuhan. Gitu. Kita sampaikan kepada Allah hajat kita di dalam bulan Jumatan atau manakib itu, karena yang ngamini Masya Allah. Apalagi sudah berzikir, malaikat pasti datang. Semuanya orang-orang soleh itu berzikir, kumpul. Kumpulnya bukan di sini. Malaikat mau kumpul di sini, enggak. Kumpulnya kita ini yang berada di sisi Allah semua. Kalau syariatnya kumpul datang, bukan. Kita kumpul di sisi Allah.
Di mana kamu dekat, aku dekat, kata Allah. Kumpulkan semua nabi-nabi ada di sisi Allah. Jadi kita di situ kumpul, berada di kena tempat yang sebaik-baiknya. Bukan di sini, bukan di benteng. Ya secara syariat di benteng, secara hakikatnya ada di sisi itu. Kalau kamu cuma di benteng sampean metu, wis gak oleh tempat yang terbaik. Biar di luar juga kalau sampean berzikir, ya, tempatnya terbaik. Nah, itu secara hakikat, secara syariat dapat dua, syariatnya dapat, tempatnya di sini yang terbaik, di sana juga terbaik, dapat semuanya. Kan gitu ya. Jadi meluangkan waktu seminggu sampai urusan dunia, muhataman ya, datang itu enggak, masya Allah, enggak mengurangi, bahkan itu sangat penting. Kita tinggal laporan menghadap ya Allah, ya Rabbi, saya 1 minggu diberi nikmat yang banyaknya. Minta kepada kita supaya jaga nikmat ini jangan sampai hilang. Jadi bukan sifatnya membuang waktu, justru mengirit waktu, karena kita dibantu oleh Allah dalam penyelesaian masalah. Kita akan wah nanti habis, enggak. Justru kita kecuali ada alasan yang syar'i itu beda lagi. Tapi kita kan ketakutan, wah wis kok iki repot ya apa iki gak iso selesai mek tak tinggal. Nah ini gangguannya ini. Padahal dengan kita mendatangi Allah, Allah langsung ikut saya kan, kalau tidak tadi enggak. Jadi jangan dikira Allah itu sifatnya seperti manusia, bukan. Kan ya semuanya akan terkait itu ya. Kalau kita datang, bayangkan yang terkait itu ikan-ikan memohonkan ampun, ya, atau semut-semut memohonkan ampun, kalau kita berangkatnya aja itu, ya tuh burung-burung luar biasa, ya makanya baca hadis-hadis qudsi itu, masya Allah. Jadi banyak peluang yang kita tidak mengambilnya gitu ya, tapi kita berusaha memperbaikinya. Ya tuh, coba orang misalnya kepingin saya ini hidup ini kepingin terpuji, baik dari segala akhlak, baik segala apa supaya terpuji gitu ya, jangan sampai enggak bisa sampai lakukan itu, akhirnya dapat bukan terpuji, kepingin dipuji akhirnya, salah ya Pak ya. Kita ingin ditempatkan Allah di tempat yang terpuji, tapi sampai melakukan dengan memperbaiki rekayasa, dapat bukan terpuji, di bukan tempat terpuji, kepingin dipuji, bahaya. Tapi ya tambahkan sholat ya tuh wajib dengan kamil lail, sholat malam. Mudah-mudahan kamu didudukan di tempat terpuji. Itu Allah yang menempatkan dengan syarat itu, bukan diapi-api terpuji, sampean justru minta dipuji. Waduh, minta dipuji, nggak ngelakoni apa-apa minta dipuji, ya toh, tambah mangkelnya uang. Ya. Nah ini yang keliru. Jadi jalan keluarnya semua ada. Dan yang paling sempurna itu la'allakum tattaqun. Ketakwaan itu kamu akan dapat segala kesulitannya. Kita enggak. Ya toh, istilahnya kesulitan mencari kehidupan, kesulitan untuk ibadah, kesulitan punya istri yang enggak benar, kesulitan punya suami yang enggak benar. Selalu kita minta bagaimana caranya. Kalau kita kejar Allah, makanya disuruh zikir kejar Allah. Ngejar Allah tuh gampang sekali. Baru melangkah Allah sudah mengejar sampean, dalilnya itu. Ya toh? Nah, kita mengejar kebahagiaan, waduh gak gampang. Mengejar kekayaan, wah nyabut gawe soro Pak. Mengejar yang punya itu gampang, sing duit dhisik. Nah, untuk apa? Mencapai la'allakum tattaqun. Kalau sudah takwa, sholatnya, apanya, kehidupannya, bukan harus banyak loh. Kata Allah di dalam Wadduha itu kepada Rasulullah, yaitu aku akan memberikan kamu kepuasan di dalam kehidupan ini. Kepuasan itu bukan banyak. Banyak orang punya uang nggak puas, kepingin banyak sampai meninggalkan ibadahnya. Yaitu seperti halnya Rasulullah mengatakan, kamu dikasih gunung emas pasti nggak puas. Orang-orang nggak beriman, kepingin dua kepingin tiga. Buktinya orang yang punya kaya raya, sudah punya hotel, sudah punya korupsi, benar kan nggak puas. Jadi bukan banyaknya, puasnya.
Biar banyak, kalau nggak puas sampean miskin itu. Bahkan punyanya orang lain pun mau sampai membat itu. Sudah banyak tapi punya orang masih sampai ingini. Berarti kurang puas, merasa kurang, merasa miskin. Nah, makanya di sisi Allah itu tempat yang terbaik. Nah, kita sudah punya zikir itu, makanya diseriusi. Nah, bukti keseriusan itu kita secara syariat, kita kumpul hari Jumat, kita kumpul manakib, kita mulai. Ini cuma 1 hari. Ya tuh, 1 hari hadiahnya, Masya Allah. Kan gitu ya. Kenapa tidak dilihatkan sama Allah hadiah itu tadi? Ya toh, kalau dilihatkan bahaya. Bahayanya apa? Sampai yang datang itu karena hadiah nanti. Makanya nggak dilihatkan. Kalau dilihatkan hadiahnya, bahkan hadiah yang besar-besar itu nggak dilihatkan sama Allah. Coba hadiah yang terbesar sholat itu waktu sholat apa? Sholat sunatnya. Sholat subuh ya. Apa sholat subuh itu hadiahnya? Sholat sunat, sholat subuh lebih baik dunia dan isinya, bayang no. Apa didelokno ya apa sakmono akeh ngene Masya Allah. Soge sampean. Lho ya apa sih? Iku soge. Nah, kan gitu ya, ada lagi pahala yang luar biasa lagi. Sholat Isya berjamaah. Yaitu sampean kalau tahu hadiahnya kata Rasulullah masih lorong berangkang sampean. Kan gitu ya. Nah, makanya nggak ditunjukkan takut-takut sampean karena hadiahnya, bukan karena Allah. Nah, kebanyakan gitu, orang selalu terjebak di situ. Yaitu sudah dari Allah sudah dikasih tahu hadiahnya sebesar itu. Tapi kalau wirid-wirid dari kiai hadiahnya cuma kau kan bisa bayar hutang, coy rajine puluh-puluh ribu ngene mana. Tak Allah mau sing enggak. Tak Allah tadi itu langsung di sisi Allah, zikir yang bukan untuk ya rozak, bukan untuk kekuatan, bukan, tapi untuk dekat kepada Allah full. Karena dekat kepada Allah itu mencapai takwa. Kalau ya rojak yang tidak ada hubungannya dengan langsung kepada Allah, itu namanya kan gitu ya, harapannya kepada benda tadi. Nah, dengan dikira dengan uang yang didapat itu bisa menyelesaikan masalah. Bisa menyelesaikan masalah, mungkin masalah dunianya, akhiratnya tidak menyelesaikannya. Kalau takwa semuanya selesai. Ya toh? Ada orang loh, supaya saya tenang, supaya saya kalau punya uang tenang, katanya itu akal. Maka saya sering menyampaikan itu, karena itu ya selalu kita pakai itu, suka kita pakai itu. Kiai-kiai juga masih suka ngasih itu. Ya toh? Padahal sering saya sampaikan, hampir orang nggak berani nyampaikan, salabah itu gitu. Salabah itu didoakan Nabi, dikasih kambing. Dengan alasan yang sama, ya Rasulullah tolong aku diberi kaya. Ya toh, supaya saya tenang, sholatnya bisa khusyuk, ya tuh gak ada yang nagih, bisa zakat, bisa bantu orang miskin, bisa, kan sudah benar niatnya, benar kan? Makanya kalau nggak dikaji secara keimanan, jangan secara akal. Kalau akal yang iya benar, ya benar. Ternyata dikasih modalnya itu berhasil benar, kaya raya. Jangankan mau bangun masjid, ke masjidnya aja sudah enggak. Jangankan mau zakat, Rasulullah datang aja mau motong kambing satu aja mau nyugui eman. Loh, kenapa kok bisa begitu Ustaz? Karena dia enggak paham bahwa dia menuhankan uang tadi bukan Allah. Seakan segala-galanya bisa dengan uang itu, karena alasan tadi kalau saya kaya, kalau saya bisa. Seperti sampean, misalnya ada orang, Ustadz kalau punya mobil itu enak ngajinya, nggak kena hujan, atau kalau saya deket sini, rumah saya mau pindah sini, deket gampang ke sini, belum tentu, banyak nggak bisa.
Buktinya yang deket aja tonggo banyak nggak datang itu. Yang jauh-jauh sampai luar pulau datang. Bukan ukuran. Ya toh, ukurannya tuh iman. Makanya Abah nggak ngajari, bah supaya saya bisa ke Suralaya atau dulu ke sini, saya doakan supaya dapat rezeki. Oleh nggak kira nanggono. Kalau bah doakan saya imannya kuat, tauhidnya bagus, maka Abah kasih itu jadi di menakum sama ting. Kalau itu bagus, semuanya bagus, beres. Gak di duit ya apa? Ono sing ngejak. Itu jadi pengalaman, ada yang ngejak. Ya apa sih? Yang penting kan lewat mana aja pokoknya sampai. Ya. Nah, jadi kita jangan berpikir seperti pada umumnya yang sebelumnya kita belajar torekat. Jadi mengandalkan fasilitas harta itu seakan-akan bisa mencapai tujuan, nggak bisa. Ya toh? Nah, saya kasih tahu ya, sering saya sudah kasih contoh ini. Abdurrahman bin Auf, ya, kaya raya, sampai dimiskin-miskin, gak iso miskin. Loh ini dimiskin, sengaja memiskinkan malah gak bisa miskin. Dia paham, ini tulisannya wis ono. Nek sampean iku masih gak miskin, dimiskin tambah miskin, gak dimiskin wis miskin. Gak wani sampean kulaan kurma elek cek rugi gak wani. Uang tuku sing api ae dodol rugi sih. Faktornya itu karena keimanan aja. Ya toh. Itu kekayaannya Pak tidak menghalangi dia pengajian, kok pengajian haji dengan Rasulullah SAW. Tidak menghalangi apa? Perang itu. Sampai enggak tahu melok perang. Juga tidak menghalangi ikut apa? Hijrah. Ya apa? Gak main-main itu ikut hijrah ke Madinah. Itu kekayaannya nggak rugi. Wah, kemana tak tinggal usaha enggak. Malah dia kena dalil ketakutan. Kata Rasulullah, Abu Dzar, apa? Abdurrahman, kamu tuh kaya tapi kon tetap berangkang kon mlebu swarga. Keweden. Langsung dijuali barangnya, beli barangnya supaya rugi, nggak bisa. Jadi dia berangkang enggak? Insya Allah enggak, karena dia sudah memiskinkan dirinya. Memiskinkan dirinya itu apa? Tidak merasa memiliki. Bukan harus miskin secara materi, dia enggak bisa, tapi dia merasa tidak memiliki, itu sudah keuntungan dia masuk surga tanpa hisab. Kalau kita enggak merasa memiliki, tutu cek kene to cek uang barang merasa dimiliki, cek kuwi engko tak jopok iku. Tambah nemen mana ini? Wis di duwe akeh. Nah itu tadi tidak menghalangi karena keimanan tauhidnya yang kuat. Yang miskin juga nggak terang. Kalau sekarang yang kaya kan, aduh aku repot ini urusan dagangan akeh, saya eksekutif, saya itu pabriknya 10, nggak sempet Ustaz. Bayang sugih dia ambek Abu Rahman bin Auf ya sugihan iku. Ya sempet karena keimanan. Kalau sudah keimanan, terus yang miskin juga begitu. Abu Dzar, terus Abu siapa lagi? Abu Hurairah itu miskin-miskin bisa, nggak menghalangi itu. Mangannya kadang-kadang mangan, kadang-kadang enggak. Ya toh, kenapa bisa? Karena iman. Karena kalau sudah iman, ya ayyuhalladzina amanu, langsung direspon oleh Allah. Ditunjukkan, kamu lewat sini, kamu buat ini. Untuk bisa sampai kepada perintah Allah itu tadi. Kita dibantu Tuhan Pak, dengan cara Tuhan. Mau pakai uang, mau diadakan uang, mau enggak. Itu kita enggak perlu memikirkan itu. Kalau sudah pertolongan Allah datang, bisa tidak dengan uang, bisa dengan uang, dengan segala cara Allah memberikan bisa sampai, bukan dengan uang aja. Kan gitu ya? Nah. Maka dari itu
Torekat itu cuma memberi dua ini yang kamu akan dihina pun dimanapun kau berada, kecuali yang berhubungan dengan Allah, yaitu berhubungan zikir diwujudkan dengan sholat dan membelanjakan sebagian hartamu, zakat, infak, sedekah. Ini harus diperhatikan. Kamu akan dihinakan kalau tidak. Nah, ini tanda tanya orang yang takwa, orang yang dapat petunjuk. Cuma dua. Nah, makanya ini alatnya sebetulnya. Ya, ini alatnya untuk mencapai itu. Zikirin. Nah, kita nah, tinggal sekarang zikirnya zikir yang mana, Ustadz? Nah, ini yang enggak dia. Ya, zikir yang membersihkan hati. Tapi enggak suka kita zikir yang mendatangkan uang. Di YouTube itu Masya Allah, kalau baca sekian nanti rezeki datang sendiri, ya gampang. Itu YouTuber itu, sing soke DE itu ente. Nanti yang orang-orang yang melarat-melarat, yang pusing-pusing kan berapa juta orang langsung masuk semua ke dia ya Pak. Terang tuku Pak, langsung dapat apa namanya itu? Hah? Rewardnya naik Pak. Ya apa? Bangsa Indonesia ini sing pusing-pusing lagi Pak. Ruwet-ruwet iki. Wah, ketepaan nih. Sing suke dudu sing dudu sing ngoco, sing itu nyogekno dhek langsung oleh duit sampean sing ngenten-ngenteni. Oh, gak oleh-oleh ngene. Nah, ini harus cerdas Pak. Ya toh, bukan tidak boleh baca rojak itu. Ya, seperti saya katakan, jangan ini perhatikan nih. Ini saya beri mindset ini belum pernah ini dikeluarkan ini di fatwa-fatwa yang banyak ini. Karena selalu ke arahnya yang gitu-gitu, bukan tidak boleh. Nah, cuma dan sebetulnya dalilnya juga sudah ada. Ya toh. Nah, mintalah kepada Allah dengan nama-nama Tuhan yang baik. Salah satunya kalau masalah rezeki ya Rozak nih, ada dalilnya Pak, boleh. Tapi, nah tapinya itu diterusno, jangan kamu ikuti orang yang menyimpang dari menyebut nama Allah itu, jangan kamu ikuti. Nah niatnya kita, ya Rozak niatnya nang duwi itu tuh nang Allah. Kalau sudah kita mengambil rezeki tanpa ingat kepada Allah itu podo ae kan sampe nyolong. Ya toh, ikut cek sopo. Kalau sampai ingat kepada Allah, sampai dapat izin, dapat ridho ngambilnya. Ya, dapat berkah. Maka bedanya di situ. Ibarat sampai makan, bismillah dengan tidak bismillah, beda. Pada-pada peromangan nih, iku nyolong jenengin gak dapat barokah. Ya toh, buktinya nyembelih ayam kambing gak bismillah, wis haram. Kan itu ya, jadi gak dapat apa-apa itu. Sampai makan uang haram itu. Ya. Semuanya dikaitkan dengan nama Allah. Semuanya supaya dia halal, supaya soheh. Nah kita enggak, kebanyakan soheh, banyak enggak sohehnya. Karena yang dibacakan itu kadang-kadang hanya sebagian kecil. Waktu makan, waktu ini. Tapi hal-hal yang lain kadang, ya bisa kita melakukannya. Semuanya harus bismillah, duduk, berdiri, berbaring. Nggak bisa, makanya kita tingkatkan dengan pelajari hakikat ini, walaupun kita tidak mengucapkan bismillah, ya toh, tapi kita kena ingat kepada Allah, semuanya itu kita mendapatkan berarti dengan pemberian Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan, sohe, berkah. Karena kita melakukannya itu mengkaitkan dengan Allah. Kalau enggak, dikaitkan dengan iblis, nggak steril. Nah untuk kita kalau tidak bertarekat nggak bisa, nggak nututi pengetahuannya, nggak nututi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kadang-kadang lali, kadang-kadang jalan gitu sudah lupa kapan. Padahal butuh kita selalu diberkahi sama Allah. Ya, cuma sebagian kecil aja kan ya. Nah ini kena semua, zikir terus. Melakukan ini, tidur, duduk, berbaring, ngomong dan sebagainya, semuanya sudah bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah kepada Allah yang pengasih, sudah ingat kepada Allah pengasih penyayang. Nah pasti diingat dalam kita ngomong, dalam kita mendengar, dalam kita kerja, dalam aktivitas, semuanya
diberkahi, diridhoi sama Allah. Makanya setelah kamu sholat, bertebarlah di muka bumi, cari karunia Allah sebanyak-banyaknya. Bagaimana supaya diberkahi? Bukan banyaknya, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung, supaya beruntung. Ini Allah yang ngomong, sama nggak percaya nggak? Karena nggak percaya gak jadi. Nah ini ingat untungnya toh sebanyak-banyaknya. Jadi ini zikir ini bukan main-main, Pak. Tidak bisa melengkapi semuanya itu tadi. Untuk melimpati seluruh dunia ini terkait dengan kita, saya katakan di sisi Allah itu lebih banyak, itulah zikir itu. Jadi diupayakan, Pak. Jangan bingung. Dengan zikir itu tenang, yakin. Ya toh, umpamanya belum ada pembeli dan belum apa, mulai isu kok gak payu-payu sampai sore. Mangkel mulai sampai kubur. Karena sama tidak zikir, kalau zikir ya biasa, engkau dirapel ambil Allah. Loh, itu saya sudah dibuktikan. Saya dulu itu sales itu, aduh, mulai isu sampai telung dino gak ada duit. Kawan-kawan itu, ya Pak Ustadz ini gak ada yang beli, tenang aja. Kecuali kamu gak punya Allah. Orang punya awas yang ngatur kok bingung kon. Tapi ini buktinya, loh, kok disik filmnya durung selesai. Seperti saya nonton film ya, lakonnya diantemi ya. Apa lakon kok kalahan, ojo mulai, lakonnya menang kari, kok dhisik. Tungguin dulu. Makanya belajar juga gitu ya. Ya toh, jilid siji dorong njaluk jilid terakhir. Ya toh. Kan gitu, sering begitu kita itu. Baru ditanam nanti zikir minta buahnya, ya gak iso. Makanya disuruh sabar nunggu, pasti sampean nggak sabar. Coba saya beli ilustrasi, sampean ada orang berobat, ini canggih, mesti waras misalnya. Sampean ke sana, 500 uang antri ini mulai kakean, ya gak waras sampean. Tapi antri jangan sabar Bapak. Ya, 500 orang. Tapi sampean kalau nggak sabar, aduh, wis semenai, tidak bisa. Ini sabar ini menentukan. Rezeki juga begitu. Saya itu waktu itu, waduh, kadang-kadang goyang titik balik, saya punya Allah. Seperti orang meninggal itu, mau meninggal, itu ketakutan semua, nggak ada yang nggak ketakutan. Bahkan di pedang mencabut nyawanya seperti pedang Hindustan 300 pedang. Dengan mengistiqamahkan la ilaha illallah kata Allah, turunlah malaikat memberi bocoran kepada kita, jangan takut, jangan tak kei swarga kon, selimur noloroe lali. Karena di istiqomah itu salah satu orang yang sabar baru bisa istiqomah. Jadi orang istiqomah itu pasti orang sabar. Telaten, nunggui pertolongan Allah. Makanya Allah berkata, ya Allah tolong aku dalam peperangan ini. Suruh sabar. Sebentar lagi pertolongan, sebentar. Ada jeda dulu sebentar. Ya, kita, oh jangan ya Allah sekarang aja. Oh, ini apa ngatur pisan. Manusia itu selalu tergesa-gesa, gitu loh. Nanti rezekinya duone bengi. Engkau munculnya isu jam 10, jadi sekarang aja. Engkau pasti jam 10. Entenono. Kayak orang dakwah juga gitu. Sudah doakan kok pancet kafir, kok pancet bundel ya Allah. Engkau dhisik entenono. Ya toh, contohnya siapa Rasulullah, Sayyidina Umar tuh kafir. Abu Lahab, Khalid bin Walid kafir, butuh waktu panjang ya, akhirnya masuk Islam. Ya toh? Nah, semuanya itu diatur sama Allah, kita tinggal ngatur Allah gitu ya. Nah, maka dari zikir ini sangat penting, bukan ecek-ecek ini, bukan main-main. Ya toh? Nah, kenapa tidak bisa sabar orang-orang? Karena nggak punya zikir. Zikir itu kan tentram, nyaman. Jadi sabar, tenang. Nunggunya kuat. Seperti saya sering menyampaikan sesuatu, antara kiai syariat dengan syariat tasawuf itu beda. Cara menyelesaikan, memberikan wirid itu. Kalau kiai syariat, maaf saja ya, bukan salah. Kelemahannya, dia tidak masuk ke dalam tarekat ke hakikat. Jadi bukan salah, jadi enggak
Ilmunya nggak cukup untuk menyelesaikan itu, masih ada yang kurang, harus dia tuntut lagi gitu loh. Ya toh? Misalnya ada orang datang seperti kita ke pangarsa Abah, saya ini begini. Katakan jalan banyak utang, pusing, masya Allah gini, rumah tangga berantakan. Ya toh? Ini menyelesaikannya. Kalau di syariat kita dikasih nasihat dulu gini, sing sabar nggih. Ini iki ujian. Benar. Ya, sampean harus tobat. Ya toh, harus ikhlas. Diberi benar semua. Tapi nggak mungkin bisa ini. Nah, kalau sudah mboten iso kula niki agamae rada apa mana jarang sholat, ada sing nggak sholat. Wis ngene ae. Syaratnya aja kayak aku sing ngerjakno ngono kan ngono loh kan gitu ya, benar juga dia nggak bisa, nggak salah itu. Wis kene syaratnya apa ya wis iku ya, ndelok masalahnya besar ya besar juga, kalau kecil bisa sapi bisa ayam tergantung. Bukan salah Pak, karena syarat itu ada Pak dalam Quran. Orang-orang yang datang kepada Nabi, ya ada khusus, dia harus sedekah dulu, harus sedekah. Tapi sedekahnya itu entah ke kiainya, entah terserah aja. Tapi dia yakin ke kiai, paling kiai kalau dikekno wong, nggak masalah. Tapi syarat sedekah itu ada Pak. Kalian di Quran ada. Yang mau khusus kepada Rasulullah harus sedekah dulu. Istilahnya ngirim perangko nang Allah itu gak perangko ini ya nggak tutup. Jadi sedekah itu penting, maksudnya gitu, untuk satu Nah, itu begitu cara. Nah, wes tak kerjakan, kamu coba baca ini aja. Nah, tapi kena nggak didekatkan kepada Allah, orangnya nggak sabar, cek suwene gitu ya. Kok gak mari-mari lah? Orang kena ujian tuh nggak kuat Pak, lama-lama Pak. Ya. Sampai loro untu sedina njaluk mati sampean. Wis mati ae wis aduh. Loro weteng barang ae, ndak kuat, Pak. Nah, makanya orang ini ndak kuat, akhirnya ya apa gak mandi ngene ngono langsung ngono, Pak. Tambah ketusan maneh. Gak mandi ki ngene. Akhirnya bisiki, makane ta sampean kesuwen menang kiai nang dukun cepet. Mosok iya wis katek ngene-ngene ngene-ngene. Akhirnya karena sudah pusing, gak mikiri syirik, gak mikiri apa, yang penting selesai. Ya datang Pak, rusak Pak. Saya sama Abah sebelum jadi kiai, karena kadang-kadang kiai ini bahayanya kalau enggak betul-betul bagus, bisa setengah kiai, bisa setengah dukun. Karena secara budaya orang-orang masalahnya itu banyak ke kiai juga. Hampir caranya sama dengan ke dukun, minta cepat, minta gampang. Ya toh, minta cepat, minta gampang. Tetapi kiai ini melek sing duwe masalah turu, ya, pengen cepat ya opo. Iku nyiksa kiai jenenge. Salamane amploke gede sini titik mana. Gaya petang puluh dina tuku kopine gak cukup yang melek iki. Jane kiai ngene, duduk kene lho ya, awas yo ngarani aku ya. Nah itu memang gitu. Kan gitu ya. Nah, jadi orang kalau di tasawuf beda. Saya dikasih tahu sama kalau kamu sudah jadi kiai, pada satu saat banyak orang datang minta tolong kepadamu, datang kepada kamu. Loh, terus apa? Dia datang tidak karena Allah, tapi karena masalah. Terus menyelesaikan bagaimana? Bagaimana supaya dia karena Allah? Menutup, nggak ngerti ya apa saya. Nah, ternyata betul kita datang, termasuk saya datang ke Abah itu dulu bukan untuk belajar apa, cuma kepingin sesuatu ingin diselesaikan. Ya, kita ada urusan istri, urusan anak, urusan dan masalah. Sebenarnya nggak masalah. Tinggal yang memberi ini kegelisahan orang ini tadi, apanya yang gelisah? Hatinya tuh. Berarti itu penyakit
Nah ini diobati hatinya dulu, bukan menyelesaikan masalahnya dulu. Ada sistem secara ini langsung masalahnya. Masalahnya hati sik loro cenu. Akhirnya tidak kuat bunuh diri. Jadi yang jelas itu orangnya ini masalah penyakit hatinya yang bimbang, ragu, cemas, ketakutan ini tadi sampai mau stres, itu dulu yang dibenahi. Imannya dulu dibenahi, tauhidnya dulu dibenahi. Jadi ini salah ngasuhnya ini kalau tidak bertorekat. Ya, nah, kenapa semua masalah itu ternyata sumbernya dari kelemahan iman, dari kelemahan kerusakan tauhid. Makanya dikatakan harus ditambah hati itu, tombo hati nomboniku. Jagalah hati, jogoiku. Dudu masalahnya ini efek aja nih. Kamu tengkar sama istri gini, ada kamu rusak, itu efek itu. Nah kita menyelesaikan angka efeknya sini ya. Iki dak mari-mari rodosoro ini cenut. Padahal kekayaan itu tentram. Nah ini kita abah anom kita zikir. Enggak abah ya zikir. Mau zikir. Enggak dikasih wirid-wirid gitu dulu. Enggak dikasih sama abah. Ya, itu bukan menyelesaikan masalah. Masalahnya sumbernya dulu. Iman tauhidnya yang lemah. Maka ditakin jadidu imanakum bikasrillah, utuhkan dulu imannya. Ini tauhidnya dibersihkan. Imannya utuh. Pertama ditalkin pertama aja 4.000 dosa besar dihapus oleh 3 kali 12.000. Kemungkinan masalahnya karena dosanya dia. Ini sudah dihapus. Sudah dinulkan. Kemungkinan kebanyakan masalah itu dari dosanya dia. Makanya dosanya lewat situ. Terus lagi 3 kali sudah 12.000 dosa besar dihapus sama. Seketika itu. Bahkan dia terancam neraka kalau dia mati. Barang siapa mengucapkan la ilaha dengan benar, aku haramkan api neraka jahanam. Masalah di akhiratnya pun selesai, bukan di dunia aja. Bukan di dunia tadi masalah istri, anak, kerjaan, dunia, sampai masalah akhirnya saat itu bersatu, hilang itu ancaman Allah itu. Kalau dia mati, langsung surga. Tapi sebelum dia mengucapkan ditalkin, insya Allah nerakanya tetap di dunia ini kepanasan, bingung, resah, di sana lagi tambah nemen. Ini bukan main-main pengetahuan ini. Ya tahu. Dan Allah dengan dia beriman dan bertauhid bersih, langsung ya ayyuhallazina, dipanggil oleh Allah, Pak. Disuruh ini. Seperti saya katakan, 2 hablum minallahnya jalan. Yang diminta Allah hablum minannas, jangan membelanjakan sebagian. Sebagian itu bukan harus banyak. Sebagian itu sampai aku punya duit cuma selawe ya apa. Kayak mangan kok awan tak kayak nokon ya apa. Wis kena 5.000 wae kon sing 20 mau ate endok saiki mangane gak ate endok, sudah berbagi sampean. Langsung Allah katakan, apa yang kamu sampaikan itu tadi kebaikan akan aku balas dengan 10 kebaikan, bahkan sedekah itu aku kali 7 kali 100. Digandakan dengan sedekah. Sampean kepengin akeh ndak digandakan ambek uang tambah hilang. Digandakan dengan sedekah. Semuanya jurusnya ada. Ya toh. Dan Allah sudah menyiapkan pahala yang besar pada saat itu. Cuma bondonya cuma zikir. Ya toh. Ya. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah kalau ditimbang dengan 7 petala bumi, 7 pelang langit, ini saya lebih berat kalimat la ilaha illallah. Karena sebaik-baiknya rezeki, sebaiknya apa saja itu ada di sisi Allah. Sampai posisinya sudah di sisi Allah. Dapat semuanya. Ya apa sih? Kok kita masih tole? Ya. Sampean senengane camilan. Wirid-wirid camilan, wah sing ini macam-macam. Wirid-wirid camilan tambah loro camilan niku. Makanan pokoknya la ilaha. Ini zikir pokoknya ini. Ya toh. Ikannya apa? Supaya sedap, salawat.
Cepetan. Ini sing wirid macam-macam itu. Kadang-kadang langsung miring ini. Ayat ini dibaca tapi niatnya ya macam-macam. Ya itu. Nah ini ya hati-hati, tarekat itu menjernihkan, mensterilkan untuk memperbaiki syariat sampean, bukan untuk melemahkan. Ini tambah lemah syariatnya, tambah ngawur. Bukan begitu. Ya, nah setelah kuat imannya, kuat ininya, sambil dia kuat menunggu karena ala bijikir imannya bagus, jikir hatinya menjadi tentram, menjadi kuat sambil menunggu pertolongan Allahnya tadi kuat, bisa sabar, ya toh, karena tentram. Nah ini kalau nggak ada zikir ini, aduh cek suwe ini kok lamanya gimana, nggak mandi kiainya, tak pindah kiai lagi. Ya toh. Akhirnya kiainya jadi dukun lama-lama. Karena profesi orang-orang ini kita nggak terlibat di situ. Cuma jangan sampai salah, kita jangan sampai salah apa memberi yang salah gitu yang steril. Jadi semuanya penyelesaian itu kita melibatkan Allah dan Rasulnya dengan benar, dengan soleh. Itu kan gitu ya. Nah ini enggak, yang dulu-dulu kalau kita tidak tingkatkan pasti begitu, rata begitu. Bahkan lebih serem lagi orang-orang yang menuntut ilmu. Tadi sering di tiap-tiap pengajian saya sampaikan itu, yang tadi disebut di Al-Ahad itu, hei orang-orang beriman, kapan kamu serius dekat kepada Allah? Kapan seriusnya itu? Nah untuk tahu serius itu, sampai kalau tidak berterikat nggak bisa. Paling zikirnya cuma duduk berdiri sudah enggak. Paling baca Quran ingat kepada Allah sebelumnya enggak ingat. Sesudahnya enggak bisa serius. Duduknya berzikir seperti saya katakan tadi. Berdirinya enggak serius. Serius itu duduknya berdiri. Dalilnya jelas kan cerita namanya. Alladzi yazkurullah qiyama wa qu'udan wa la junub. Dudukmu berdiri terus. Full Allah baru jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Full Allah baru jadi iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu baru terwujud ihdinas siratal mustaqim. Itu lewat situ jalan orang-orang aku beri nikmat. Nabi lewat situ suhada, ikuti jalan orang-orang kembali itu. Bondone cuma zikir. Nah, orang berilmu itu kapan kamu serius? Jangan kamu seperti orang dahulu diberi kitab untuk mengetahui kebenaran yang ada dalam kehidupan ini. Ya, tapi waktu yang senggang, kosong, nih dalamnya kosong, atau senggang waktunya tidak dipergunakan untuk dekat kepada Allah. Baca kitab terus, seperti keledai yang ada di punggungnya kitab-kitab itu seperti itu disindir begitu dalam Quran. Maka hatinya menjadi membatu dan fasik. Makanya biar tahu kebenaran, biar diberikan, tidak bisa. Dicari lagi mungkin ada yang salah ilmunya dibenarkan, nggak bisa. Karena yang menghalangi itu bukan ilmunya, sudah hatinya yang membatu. Bukan ilmunya lagi ditambah. Ditambah hatinya tetap membatu. Tidak tahu kebenaran. Karena terhijab dari kebenaran itu tadi. Karena ilmunya tidak menjadi cahaya. Masih dalam gelap gulita. Harus dia cahaya itu menghancurkan, penghambat cahaya itu mau keluar untuk kita berjalan di atas cahaya. Kata Allah begitu. Makanya dipukul illallah, la ilah. Jangan ini la ilaha illallah, nggak bisa. Kok suwe, gak hancur-hancur waktu ini. Apalagi zikirnya keliru, mukulnya keliru. Illallah kesini. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sampai batu itu hancur karena orang-orang yang hatinya membatu lebih keras dari batu itu tidak bisa dengan kalimat la ilaha illallah. Ini orang yang mengamalkan sudah menyampaikan itu Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani sampai berani mengatakan hatta kamu hafal 1000 kitab kalau belum ditakin batunya itu gimana menghancurkannya. Makanya tetap jadi fasik, ditambah ilmu ditambah tidak bisa. Orang-orang takwa saja kalau sudah geliyeng, kalau sudah bimbang dan ragu, tidak bisa dikasih ilmu lagi. Dia ingat kepada Allah. Zikir yang berperan itu. Langsung terbuka hijabnya, dia lihat kesalahannya, langsung istighfar. Kalau kasih ilmu lagi, apalagi zaman yang nyuruh. Siapa kamu? Tidak bisa. Jadi capek menjelaskan sama ilmu. Tidak bisa. Makanya
Karena sudah terderap penyakit hati, harus obatnya cuma zikir. Ya toh? Apa bukan Quran? Ustaz, memang Quran itu obat petunjuk, penawar. Harus menghabiskan Quran kalau sama syariat. Sama tidak bisa ngaji. Mau hancur pakai apa? Biar kiai mau tiap hari ngaji. Ngataman Quran obatnya. Ya. Sama Allah disuruh datang kepada ahli zikir. Karena ahli zikir itu orang yang takwa. Ya tuh yang sanan sampai ke Rasulullah. Dia yang mengekstrak Quran itu jadi zikir. Supaya semua orang bisa menelannya dengan mudah. Supaya mudah mengamalkannya. Itu ekstraknya Al-Quran. Tapi yang mengelola itu bukan ente. Fas'alu ala zikir, tanyakan kepada ahli. Ahli itu yang mengekstrak, yang bikin obatnya itu. Ditanamkan sampai datang kepada para mursyid itu tadi. Untuk mengobati apa? Penyakit-penyakit yang ada di dalam hatimu itu tadi. Ini, penyakit ini tidak lepas dari kiai sampai orang awam, Pak. Semua penyakit itu ada. Loh, kok masa kiai itu? Makanya kiai tengkar itu gara-gara bukan kurang ilmu itu. Ilmunya sama, Wahabi sama, Ahli Sunnah sama. Tanya, apa Wahabi itu ada Quran hadisnya tak plus Mahabharata? Ahli Sunnah juga Quran hadis campur ilmu apa? Enggak ada. Semuanya Quran hadis. Loh, kok gegeran? Enggak kurang ilmu, Pak. Kurang dekat sama Allah. Kurang dekat. Ya itu tadi Qurannya. Jangan kamu seperti orang jikari kitab sudah diberi kitab. Makanya saya merasakan itu karena dia ulama waktu. Iya ya. Sampai dia berani mencetus hatta kamu hafal 1000 kitab, bayangkan. Kalau sampai kamu tidak ditalkin, maksudnya tidak ada zikir di dalam diri kita, ilmu itu masih ada di kitab, tidak masuk ke sini. Kalau dimasukkan nggak bisa. Seperti saya katakan ibarat komputer itu ya canggih, ya dimasukkan ke situ ada virusnya masih nggak bisa rusak. Maka harus dibersihkan dengan zikir. Rasulullah saja buta huruf, setelah dirangkul oleh mereka sabut nama Allah, teng tak buka, karena tahu pinnya itu zikir, passwordnya zikir. Sampean punya HP, nggak tahu passwordnya, pada programnya banyak nggak bisa dipakai. Makanya semua pin itu secara syariat aja kita disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim untuk membukanya itu. Tapi kita kurang dalam mengkajinya. Ibaratnya itu kita HP itu cuma bisa nerima nelpon, ya orang tua-tua kan gitu ya. Anak-anak tuh bisa semua karena tahu pinnya. Padahal di situ banyak. Nah kita juga ya tuh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim karena nggak diperdalam. Nggak dapat yang banyak. Maka saya artikan Bismillahirrahmanirrahim itu kalau kita di tarekat sudah bukan Bismillah lagi, ya toh, tapi ingatlah Allah. Kalau sudah ingatlah Allah pemahamannya, langsung nyambung Allah ingat kepada kita. Kalau baca ya beda dengan ingat, baca. Jadi ngaji itu makanya nggak boleh berhenti sampai kafah. Ini ngajinya syariat selesai, nggak bisa, nggak salah, tapi timbul masalah karena tidak sempurna. Nah, tarekatnya membantu untuk menguatkan syariat tadi. Kalau kita ingat kepada langsung Allah ingat, nyambung, langsung hidayahnya, pertolongannya, semuanya hadir kepada kita. Ya, pada umumnya kan orang cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, ingatnya enggak. Nah, kita biar enggak baca, nah, sebetulnya baca itu untuk mengingatkan. Ibarat kita sholat usolli fardu syahri, ingat kepada ini sholat asar, gitu kan ya. Ini enggak, ingatlah kepada Allah. Nah, tapi kita Bismillahirrahmanirrahim, ingat makanannya sama ikannya. Kenapa enggak bisa? Nah, belum digurui, belum dilatih. Makanya pentingnya berguru tarekat biar kiai, seharusnya kiai ini untuk kiai. Kalau tidak, nah ini tadi. Ilmunya banyak tapi hatinya membatu. Kok bisa Ustaz? Buktinya mana? Makanya ada teroris. Itu ulama juga itu. Yang dibaca Quran juga, hadis itu, tidak pakai Mahabharata juga itu. Tapi kenapa tadi tukang ngebom, ekstremis dan sebagainya, ya toh orang-orang yang ekstrim itu, orang-orang yang nggak sabar itu, tidak watawasau bil haq, tidak watawasau sabarnya hilang, haknya sampai sabarnya enggak.
Ini tarekat membantu itu, Pak. Khususnya kiai. Masalah di situ tadi, hatinya membantu. Bahkan bahayanya sudah jelas-jelas. Loh, saya sudah berzikir. Banyak apa sedikit? Banyak. Banyaknya buktikan. Duduk berzikir, iya. Berdiri enggak. Sampai jawab sendiri. Tanda-tanda orang munafik salah satunya berzikir juga tapi sedih. Bayang, wis zikir titik sampai munafik. Wis zikir, apalagi yang enggak zikir. Kira-kira ya Allah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Arigato. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Bisyafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa bi karamati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad karamati mursyidina hadrati Syekh Ahmad sahibul wafa tajul arifin wa bi karamati sahibul fadil al mukarram Ki Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar ala hadiniyah bin niyati awal qabul wassalamah wa ala niyati salihah. Al-Fatihah. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sebelum diakhiri, marilah kita haturkan barokah Ummul Quran, mohon bantuan barokah Fatihah khusus untuk ahli kubur kita, orang tua kita, antara lain almarhum Bapak Suyanto, Bapak Bonawi, Bapak Surip, Bapak Parto Kromo, Bapak Kasun, Ibu Ngat Minten, Ibu Kesning Montayah, Ibu Kusia Kasiati, Ibu Riyati, Ibu Wakijah, juga almarhum Bapak Munawi, Bapak Abdul Kawi, Bapak Abdul Kahar, Ibu Rohama, Ibu Siti Abiyah, Ibu Haji Anwar, Bapak Haji Anwar, Bapak Buniwan, almarhumah Huzaimah, Ibu Nur Fadilah, Bapak Mukhyi, Bapak Arfan, Bapak Arban, Ibu Reban, almarhumah Haryati binti Haji Hasan, Masita binti Haji Hasan, almarhum Ibu Kusmiati, Ibu Bai'ah, Mbak Kastiani, Mbak Marinten, almarhum Dalarden, Sajam, Bapak Soman, Bapak Sutrisno, Bapak Sutarwi, Bapak Sidik, Bapak Selamat, Bapak Sudarman, Sumini, Nani Budi Rahayu, Muhammad Saifullah, Nur Ifah, Ibu Wakijah, Anis Yuliani, Kumadi, Taman, Kasiani, Ikhlas, almarhumah Aspriani, juga almarhum Bapak Tamsir, Ibu Tarsumi, Bapak Lain, Ibu Lasimah, almarhum Ibu Tasri, Ibu Sumi, Ibu Yakinah, Ibu Sutami, juga yang lain-lain, almarhum Bapak Tarmuji,
Mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa dan kekhilafannya mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan pada tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khusus kepada Ibu Lamiati yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Amin. Barokah Fatihah juga untuk Ahmad Rozikul Munir, Ahmad Rizki Maulana, mudah-mudahan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga khusus untuk tim dayung rowing PON 21 Jawa Timur yang sekarang sedang bertanding di Aceh, mudah-mudahan diberikan hasil terbaik Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk almarhum, untuk Bapak Haji Kadar, Ibu Ratna, Mas Yogi, Ibu Amalia, MKV, Bapak Brahma Wisnu yang sedang berulang tahun, Bapak Aji, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, lapang rezekinya. Juga khusus yang terakhir Bapak Habib Riyad, juga untuk Bapak Edi Sugianto, Bapak Topan Ferianto, mudah-mudahan senantiasa dapat perlindungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Demikian seluruh rangkaian acara manakib dan Maulid Nabi pada hari ini. Atas nama petugas dan seluruh tim menyampaikan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.